Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ibu? Saya harapkan Bapak Ibu sekalian selalu mendapatkan kemudahan, kesehatan, dan selalu semangat untuk mendidik. Bapak Ibu, kali ini ada pendidikan yang mencoba menjawab permasalahan pendidikan. Mungkin remeh bagi kita, tetapi bisa jadi luar biasa bagi orang lain. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang baru membaca ini, silakan subscribe untuk memberi motivasi, membuat konten-konten yang bermanfaat lagi. Pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai media pembelajaran. Tetapi sebelumnya kita lihat intro berikut ini. Indikator pencapaian kompetensi. Pertama, menjelaskan pendekatan saintifik. Yang kedua, menjelaskan model pembelajaran kooperatif dan langkah-langkahnya. Yang ketiga, guru mampu menjelaskan model pembelajaran berbasis masalah dan langkah-langkahnya. Yang keempat, guru mampu menjelaskan model pembelajaran berbasis proyek dan langkah-langkahnya. Yang kelima, guru mampu menjelaskan model pembelajaran simulasi dan langkah-langkahnya. Yang terakhir, soal. Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai pendekatan saintifik, ya, jadi pada pembelajaran kurikulum 2013 dilaksanakan dengan mengacu pada pembelajaran dengan pendekatan scientific approach, sebagaimana disebutkan dalam Permendikbud nomor 103 tahun 2014. Pendekatan saintifik atau scientific approach yang dilandasi paradigma konstruktifik berpusat pada siswa, student center learning, dan berorientasi pada kelompok kerjasama diharapkan dapat memaksimalkan proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Model pembelajaran pendekatan saintifik. Model-model pembelajaran yang mengacu pada pendekatan saintifik adalah: yang pertama, model pembelajaran kooperatif. Yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga, model pembelajaran berbasis proyek. Yang keempat, model pembelajaran simulasi. Model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Bapak Ibu, pembelajaran kooperatif adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mahasiswa bekerjasama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4 sampai 5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan bersama. 4 tahap pembelajaran kooperatif. Pertama, orientasi. Guru menyampaikan tujuan, materi,
waktu, langkah-langkah, serta hasil akhir yang diharapkan dikuasai oleh siswa serta sistem penilaiannya. Yang kedua, kerja kelompok merupakan tahap inti kegiatan pembelajaran. Kerja kelompok dapat membentuk kegiatan memecahkan masalah atau memahami dan menerapkan suatu konsep yang dipelajari dengan berbagai cara, seperti diskusi, eksplorasi, observasi, percobaan, hingga browsing melalui internet, dan sebagainya. Yang ketiga, kuis. Langkah di mana semua siswa diharapkan telah mampu memahami konsep, topik, masalah yang sudah dikaji bersama dan mampu menjawab tes dan kuis untuk mengetahui pemahaman mereka terhadap konsep atau topik yang dikaji. Yang keempat, memberi penghargaan kelompok, yaitu langkah untuk memberi penghargaan kepada kelompok yang berhasil memperoleh kenaikan skor dalam tes individu. Model pembelajaran berbasis masalah, problem-based learning. Model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning adalah kerangka konseptual proses pembelajaran yang menggunakan masa real dalam kehidupan nyata atau otentik, bersifat tidak tertentu, terbuka, dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk pemecahannya. Tahap pada pembelajaran project-based learning meliputi pertama, orientasi siswa pada masalah aktual dan autentik. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing pendidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah. Ya, ini sintak-sintaknya. Jadi, langkah-langkah dari PBL, problem based learning. Pertama, tahap orientasi pada masa aktual, di mana guru menyampaikan tujuan pembelajaran, menyiapkan dan memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah. Guru mendiskusikan rubrik asesmen yang akan digunakan dalam menilai kegiatan siswa. Sedang siswa memperhatikan tujuan yang harus dikuasai, menerima dan memahami masalah yang dipresentasikan guru. Siswa berada di kelompoknya sampai jelas penyelesaiannya. Tahap 2, sintaksnya maksudnya PBL, mengorganisasi siswa untuk belajar. Kegiatan guru adalah guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tujuan belajar berhubungan dengan masa tersebut. Dan siswa yaitu membatasi masalah yang akan dikaji. Ya, jadi kalau nggak ada batasan, maka permasalahan jadi menyebar nanti, Bapak Ibu ya. Jadi karena itu perlu ada pembatasan masalah. Yang ketiga, membimbing pendidikan individu maupun kelompok, di mana guru adalah guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan memecahkan masalah. Sedangkan bagian siswa yaitu melakukan inquiry, ya, investigasi, dan bertanya untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Langkah tahap keempat,
mengembangkan dan menyajikan hasil karya, di mana kegiatan guru adalah guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai, seperti laporan video dan membantu siswa berbagai tugas. Sedang kegiatan siswa adalah menyusun laporan dalam kelompok dan menyajikan dalam diskusi kelas. Tahap 5, menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah. Guru membantu siswa untuk melakukan evaluasi terhadap pendidikan mereka serta proses yang mereka lakukan. Untuk siswa, mengikuti tes dan menyerahkan tugas-tugas sebagai bahan evaluasi proses belajar. Model pembelajaran berbasis proyek, project based cooperative learning. Model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning adalah model pembelajaran berdasarkan penerapan proyek dengan melibatkan siswa, menyelidiki masalah dengan nyata dalam kolaboratif lingkungan melalui kelompok kooperatif. Tahap model ini meliputi pertama, menyampaikan pembelajaran dasar. Yang kedua, menentukan topik penelitian. Yang ketiga, membentuk kelompok kooperatif. Yang keempat, mendesain perencanaan proyek. Yang kelima, menyusun jadwal dan perencanaan. Yang keenam, penelitian kooperatif. Yang ketujuh, menguji, bertukar, dan merangkum hasil proyek. Yang kedelapan, mengevaluasi hasil pembelajaran. Nah, ini sintaks-sintaksnya Pak Ibu ya. Jadi ada 8 tahap. Tahap pertama, yang guru adalah menyampaikan pembelajaran mendasar terkait tema. Sedang siswa, guru menentukan apakah menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Ya. Yang kedua, tahap kedua, kegiatan guru menentukan topik penelitian dan memperjelas tujuan pembelajaran. Kegiatan siswa, guru menganalisis tujuan pembelajaran dan membimbing siswa untuk memilih topik. Tahap 3, kegiatan guru membentuk kelompok kooperatif. Sedang siswa, guru menganalisis karakteristik siswa dan mengelompokkan siswa dengan cara yang heterogen dan komplementer. Tahap 4, kegiatan guru mendesain perencanaan proyek. Siswa memecahkan masalah, membagi peran, membagi pekerjaan kelompok, dan memperjelas tugas kelompok dan individu. Kegiatan siswa, guru menganalisis tugas dan menciptakan situasi yang penuh dengan pertanyaan dan membangun kelompok kasus. Tahap 5, kegiatan guru menyusun jadwal dan perencanaan siswa secara kooperatif, menyusun dan merancang rencana untuk kelompok dan individu. Dan siswa, guru menciptakan lingkungan yang kooperatif. Tahap 6, penelitian kooperatif, siswa melakukannya. Sedang kegiatan siswa, guru bertindak sebagai penyelenggara, pengamat, instruktur, dan konselor. Tahap 7, kegiatan guru menguji, bertukar, dan merangkum hasil proyek. Sedang kegiatan siswa, guru mengomentari hasil dan keteraturan proyek. Tahap 8, mengevaluasi hasil pembelajaran dengan cara ringkas. Sedang kegiatan siswa, guru mengevaluasi hasil belajar melalui komentar dan membimbing siswa dari praktek teori.
Dari praktek ke teori maksudnya. Model pembelajaran simulasi, role playing. Bapak Ibu, model pembelajaran simulasi atau role playing adalah model yang digunakan untuk mengembangkan pemahaman dan penghayatan terhadap suatu peristiwa yang lebih banyak mengarah pada psikomotor agar kegiatan lebih bermakna bagi siswa. Dalam model ini meliputi pertama orientasi, kedua latihan partisipasi, ketiga pelaksanaan simulasi, keempat wawancara partisipan. Jadi ini sintak-sintaknya Pak Ibu ya. Orientasi menyajikan topik luas mengenai simulasi dan konsep yang dipakai dalam aktivitas simulasi. Yang kedua, menjelaskan simulasi dan permainan. Yang ketiga, menyajikan ikhtisar simulasi. Yang kedua, untuk latihan partisipasi. Pertama, membuat skenario, aturan peran atau prosedur, skor, tipe, keputusan yang akan dipilih, dan tujuan. Yang kedua, menugaskan peran. Yang ketiga, melaksanakan praktek dalam jangka waktu singkat. Untuk pelaksanaan simulasi, ya, di mana guru harus memimpin aktivitas permainan dan administrasi permainan. Yang kedua, mendapatkan umpan balik dan evaluasi mengenai penampilan dan pengaruh keputusan. Yang ketiga, menjelaskan kesalahan persepsi. Yang keempat, melanjutkan simulasi. Nah, ini wawancara partisipan ya, yaitu menyimpulkan kejadian dan persepsi. Yang kedua, menyimpulkan kesulitan dan pandangan. Yang ketiga, menganalisis proses. Yang keempat, membandingkan aktivitas simulasi dengan dunia nyata. Yang kelima, menghubungkan aktivitas simulasi dengan materi pembelajaran. Yang keenam, menilai dan kembali merancang simulasi. Nah, ini soalnya. Ya, jadi Bapak Ibu harus perhatikan langkah-langkahnya ya. Soal pertama, perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak. Nah, ini. Pertama, mengorganisasi siswa dalam belajar. Kedua, orientasi siswa pada masalah. Yang ketiga, membimbing pendidikan siswa secara mandiri atau kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, jika langkah tersebut mengikuti urutan pembelajaran problem positioning adalah, nah ini ya, 1, 2, 3, 4. Pertama apa Pak? Ya, B 1, 3, 2, 4. C 2, 3, 1, 4. D 3, 2, 1, 4. Ya, biasanya yang pertama adalah yang E 2, 1, 3, 4. Ya. Untuk menyusun pembelajaran problem based learning, biasanya pertama adalah harus ada orientasi Pak Ibu ya. Yang kedua biasanya mengorganisasi siswa dalam belajar. Yang ketiga harus ada bimbingan. Jadi Bapak Ibu harus membimbing ya.
pendidikan siswa. Ya, jadi supaya apa? Supaya terarah nantinya. Yang keempat, pastinya mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi kalau dilihat dari urutan itu, yang benar adalah apa itu? Ya, jawabnya E. Soal kedua. Seorang guru melakukan pembelajaran dengan menggunakan strategi kooperatif. Maka urutan untuk pembelajaran kooperatif adalah A. Orientasi, baca kelompok, kuis, dan penghargaan kelompok. B. Baca kelompok, kuis, dan penghargaan kelompok orientasi. C. Kuis, penghargaan kelompok, orientasi, baca kelompok. D. Penghargaan kelompok, orientasi, dan bekerja sekelompok. E. Kuis, penghargaan kelompok, orientasi. Ya, kalau kita perhatikan untuk strategi pembelajaran kooperatif, pasti pertama harus ada orientasi, ya. Lalu yang kedua pasti juga harus melakukan kerja kelompok, ya. Baru ada penghargaan kelompok, ya. Jadi yang benar dari soal itu adalah A. Soal ketiga. Berikut ini langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning. Pertama, menyampaikan pembelajaran mendasar. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal dan perencanaan. Yang keempat, penelitian kooperatif. Yang kelima, menguji, bertukar, dan merangkum hasil proyek. Yang keenam, mengevaluasi hasil pembelajaran. Urutan yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. B. 2, 3, 5, 5, 1. C. 3, 4, 5, 6, 2, 1. D. 4, 5, 6, 1, 2, 3. E. 5, 6, 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau kita perhatikan tadi, ya, jadi waktu kita membahas mengenai pembelajaran project based learning, ya, pertama adalah pasti menyampaikan, ya, menyampaikan pembelajaran mendasar. Yang kedua, setelah menyampaikan, mendesain perencanaan proyek, ya. Setelah ada desainnya, menyusun jadwal, pastinya Pak Ibu, ya, dan perencanaan. Yang keempat, setelah ada penyusunan jadwal dan perencanaan, maka penelitian kooperatif. Yang kelima, pastinya menguji, bertukar, dan merangkum hasil proyek. Terakhir, mengevaluasi hasil pembelajaran. Jadi kalau kita perhatikan, yang benar adalah A, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang benar. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.